menciptakan fundamental kuat bagi Bank Syariah Indonesia. Selalu berperan aktif dalam pesatnya pembangunan dan bertumbuhnya ekonomi dengan berbagai inovasi produk dan layanannya yang ramah. Membangun Indonesia, membangun manusia. Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan akurat dimanapun berada, perkenankan saya Abror Mu'ti akan menyampaikan kultum Ramadan yang berjudul menghormati yang tidak berpuasa. Ketika masuk bulan Ramadan, maka seluruh umat muslim diwajibkan untuk menjalankan puasa 1 bulan penuh. Mereka yang wajib berpuasa memiliki syarat-syarat wajib. Ada orang-orang yang memiliki kewajiban berpuasa tapi ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah dia harus seorang muslim. Sehingga seorang non-muslim tidak wajib untuk berpuasa. Yang kedua adalah dia harus sudah baligh. Sehingga kalau ada muslim tapi dia belum baligh, maka dia belum terkena kewajiban berpuasa. Yang ketiga adalah berakal. Jadi kalau ada orang mengidap gangguan jiwa, maka dia tidak wajib berpuasa. Kemudian berikutnya adalah dia terbebas dari haid atau nifas. Kalau ada perempuan muslimah sudah baligh, berakal, tapi dia sedang haid, sedang datang bulan atau sedang nifas, habis melahirkan, maka dia juga tidak terkena kewajiban berpuasa. Kemudian syarat berikutnya dia harus mampu. Sehingga kalau misalkan nih ada orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, dia tidak terkena kewajiban berpuasa. Berikutnya adalah dia tidak sedang sakit. Sehingga kalau ada orang dia sakit sehingga kalau dia memaksakan berpuasa, sakitnya akan nambah parah, maka dia pun tidak wajib untuk berpuasa. Dan yang terakhir, dia bukan seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan minimal jarak tempuhnya 82 km. Sehingga kalau ada musafir, dia juga tidak wajib untuk berpuasa. Kawan akurat, realitas ini harus kita sadari bersama bahwa ketika masuk bulan Ramadan akan ada 2 populasi manusia yang berbeda. Yang pertama, mereka yang wajib berpuasa karena telah memiliki syarat-syarat ini. Sementara yang kedua, mereka yang belum mencukupi syarat-syarat ini, apakah dia non-muslim, belum baligh, atau dia sedang haid, wanita haid, maka dia tidak wajib berpuasa. Oleh karena itu, kalau kita lihat ada orang tidak berpuasa, jangan dulu suudzon, barangkali dia non-muslim, barangkali dia orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, barangkali dia orang musafir, barangkali dia wanita yang sedang haid. Oleh sebab itu, untuk mendewasakan pandangan kita tentang perbedaan ini, supaya kita tidak kaget ketika melihat orang yang tidak berpuasa, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, kita harus menyadari bahwasanya perbedaan itu adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia beragam, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang kecil belum baligh, ada yang sudah baligh, ada yang mudah masih kuat semangat beribadah, ada yang sudah tua sehingga tidak mampu untuk berpuasa, ada yang sehat sehingga kuat semangat berpuasa, ada yang sakit sampai-sampai kalau berpuasa tidak mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu." Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kalian itu ada laki-laki, ada perempuan, kemudian kami juga menjadikan kalian berbangsa-bangsa, berkelompok-kelompok. Mengapa demikian? Lita'arufu, kalian saling mengenal satu sama lain. Jadi perbedaan adalah sunnatullah, perbedaan adalah fitrah manusia. Kemudian yang kedua adalah berprasangka baik. Ketika kita melihat orang lain tidak berpuasa, jangan dulu suudzon. Kita ingat dulu syarat-syaratnya. Barangkali orang yang kita lihat itu non-muslim. Barangkali orang yang kita lihat itu orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa. Barangkali yang kita lihat itu dia adalah musafir sehingga dia tidak wajib berpuasa.
Jadi kita pastikan dulu dia ini punya kewajiban berpuasa atau tidak. Kita harus kedepankan sikap husnudzon, berprasangka baik kepada sesama muslim. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni ism al-ayah." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyaknya berprasangka, karena sebagian dari prasangka itu akan menimbulkan dosa, yaitu prasangka-prasangka yang buruk. Kemudian yang terakhir adalah menegur dengan santun. Kawan akurat, bagaimanapun kita menyadari bahwa ketika masuk bulan Ramadan, ada saja umat muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat tadi. Dia muslim, dia sudah balik, dia bukan wanita yang haid, dia bukan orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa, dia tidak sakit parah, juga dia bukan seorang musafir. Tapi dia merasa nyaman saja tidak berpuasa di depan publik, enjoy saja di depan publik, makan rokokan, minum es. Nah, kewajiban kita sebagai muslim adalah mengingatkan mereka dengan cara yang kita bisa. Tentu dengan catatan, cara kita mengingatkan mereka adalah dengan cara-cara yang santun, bukan cara-cara yang kasar, bukan cara-cara yang mengusik, yang menakutkan. Karena dakwah dengan kekerasan hanya akan menimbulkan kekerasan-kekerasan yang lain, dan orang yang kita dakwai akan sulit untuk disadarkan. Kawan akurat dimanapun berada, mari jadikan Ramadan ini untuk mendewasakan spiritual kita dengan memperbanyak ibadah-ibadah di dalamnya. Menjalankan puasa full, taraweh tidak ditinggalkan, perbanyak tadarus Al-Quran, perbanyak mengikuti pengajian-pengajian di majelis-majelis. Selain itu juga kita harus mendewasakan cara kita berpandang, melihat, menghadapi perbedaan yang kita temui. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.